Kate Reinhardt adalah seorang jurnalis parubaya yang tengah rehat dari aktivitas hariannya. Ia lalu mengunjungi sebuah kota kecil bernama Silver Plum. Di sana pria ini menyewa sebuah tempat di mana penghuni sebelumnya yaitu Tom Young hilang setahun yang lalu di pegunungan Rocky. Tertarik dengan kasus tersebut, ia kemudian mulai menyelusuri jejak hilangnya Tom Young. Naas sejak saat itu ia tak pernah lagi kembali. Bagaimana kisah selengkapnya? Sebelum saya masuk ke videonya, jangan lupa untuk mensupport channel saya ini dengan cara di-subscribe. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komennya. Langsung saja kita mulai ke kisahnya. Silver Plum adalah sebuah kota kecil yang terletak di Clear Creek County, Colorado. Pada tahun 1987, kota kecil ini hanya dihuni sekitar 200 kepala keluarga saja. Salah satu dari warga di Silver Plum itu adalah Tom Young. Pada 7 September 1987, Tom Young menutup tokonya di Silver Plum dan mengatakan pada teman-temannya bahwa ia akan pergi berjalan-jalan. Young pergi bersama dengan anjingnya, namun sejak saat itu ia tak pernah lagi terlihat. Pria itu menghilang misterius. Sementara itu, Kate Reinhardt adalah seorang jurnalis berita olahraga di Illinois yang tengah jenuh dengan pekerjaannya. Tampaknya pekerjaannya cukup membuatnya stres dan ia ingin mengambil cuti untuk istirahat sejenak. Kate juga berniat menurunkan berat badannya. Saat pikiran akan mengajukan cuti itu bergelayut di kepalanya, seorang teman lamanya yaitu Ted Parker menghubunginya. Mereka mengobrol cukup lama di telepon. Ted adalah pemilik kafe di Silver Plum, Colorado. Ted menceritakan bagaimana kehidupan dan bisnis yang ia jalani. Menurut Ted, sangat menyenangkan tinggal di Silver Plum yang jauh dari kebisingan kota macam Chicago. Lagi pula tempat itu juga sangat tenang dengan pemandangan pegunungan yang indah. Merasa tertarik, Kate lalu mengatakan pada istrinya bahwa ia berencana menghabiskan beberapa bulan di Silver Plum seorang diri. Rencananya di sana ia akan menulis novel dan juga melakukan kegiatan memanjat gunung. Meskipun awalnya sang istri cemas dengan rencana tersebut, namun ia akhirnya mengizinkannya. Pada bulan Juni tahun 1988, Kate tiba di Silver Plum. Rencananya ia akan berada di sana selama 3 bulan, sesuai dengan cuti pekerjaan yang diajukannya. Begitu sampai di kota kecil yang tenang itu, Kate menemukan sebuah toko kecil kosong yang berada tepat di sebelah kafe di jalan utama. Kate yang berniat menjual barang-barang antik dan memajang foto-foto hasil jepretannya, kemudian memutuskan untuk menyewa toko tersebut yang juga sebagai tempat tinggal. Tak lama setelah tinggal di sana, seorang menceritakan kepada Kate bahwa toko dan tempat yang ia tinggali dulunya ditinggali oleh seorang pria bernama Tom Young. Sama seperti Kate, pria itu juga membuka toko. Pada 7 September 1987, ia menutup tokonya dan pergi berjalan-jalan dengan anjingnya. Namun pria itu tak pernah kembali. Kate sangat antusias mendengar kisah itu. Ia kemudian berencana menjadikan kisah Tom Young ini sebagai ide untuk novel yang akan ditulisnya. Kate lalu mencari keterangan tentang Tom untuk referensi novelnya. Pada tanggal 31 Juli 1988, beberapa pemburu lokal yang tengah berada di pegunungan Rocky melaporkan penemuan kerangka manusia di dekat sebuah pohon. Tak jauh dari sana juga ditemukan tas ransel, pistol, dan juga kerangka seekor anjing. Dari kisah tadi kalian pasti bisa menebaknya kerangka siapa itu. Ya, kerangka itu adalah Tom Young dan juga anjing kesayangannya. Pada kerangka Tom Young maupun anjingnya ditemukan bekas luka tembak di kepala. Beberapa orang berspekulasi bahwa Tom telah melakukan bundir dengan menembak anjingnya terlebih dahulu, baru kemudian ia mengakhiri hidupnya. Asumsi ini seolah dibenarkan oleh fakta bahwa beberapa hari sebelum menghilang, Tom memang sempat membeli sebuah pistol. Polisi pun melihat ini sebagai kasus bundir. Namun orang-orang terdekat Tom tak percaya begitu saja. Pasalnya pria itu dikenal amat mencintai anjingnya. Mereka seperti sahabat dekat. Bahkan tak ada sedikit pun tanda-tanda depresi atau Tom yang terlihat ingin bundir. Menurut pengujian balistik tak ditemukan kecocokan antara peluru dengan senjata Tom tersebut. Seminggu setelah penemuan kerangka Tom Young dan anjingnya, Kate menutup tokonya.
Hari itu tanggal 7 Agustus 1988, Kate mengatakan pada teman-temannya bahwa ia akan mendaki Pendleton Mountain. Kate lalu berangkat pukul 5 sore. Menurut orang-orang di sekitar Silver Plum, hanya sedikit orang yang bisa melakukan pendakian pada malam hari. Terlebih pegunungan Pendleton sendiri memiliki ketinggian lebih dari 12.000 kaki. Sangat beresiko melakukan pendakian di malam hari, walaupun saat itu adalah musim panas. Belum lagi ancaman binatang liar seperti singa dan beruang yang dapat mengancam jiwa. Selain itu, Kate diketahui tak memiliki persiapan sama sekali dan juga tak memiliki perlengkapan mendaki yang cukup memadai. Tidak dimengerti mengapa pria itu memilih untuk mendaki pada malam hari seorang diri. Namun Kate menjadwalkan dirinya akan kembali pada pukul 10 malam. Sampai keesokan harinya, tak ada tanda-tanda Kate kembali. Beberapa temannya kemudian menghubungi tim pencari. The Colorado Alpine Rescue segera menerjunkan tim pencarian yang terdiri dari helikopter, anjing pelacak dan juga dibantu oleh beberapa warga lokal. Pada tanggal 9 Agustus 1988, polisi menemukan komputer Kate di tempat sewaannya. Di samping komputer tersebut terdapat clipping artikel surat kabar tentang berita hilangnya Tom Young. Selain itu, polisi yang memeriksa komputer Kate mendapati arsip naskah novel yang tengah dikerjakannya. Naskah itu masih belum selesai. Dalam novel tersebut, Kate mengangkat tokoh seorang pria bernama Guy Gibson yang entah mengapa karakternya amat mirip dengan dirinya. Pada novel tersebut, didapati paragraf terakhir yang ditulis Kate tepat sebelum kepergiannya. Paragraf itu bertuliskan seperti, Guy Gibson berganti pakaian dengan sepatu hiking dan mengenakan kemeja yang tebal. Dia memahami semuanya sekarang dan motivasinya. Guy menutup pintu lalu berjalan menuju hutan Colorado yang subur dan tanpa bayangan di atas. Selain itu, pada file lainnya polisi menemukan catatan Kate yang bernada agak mengerikan. Ya Tuhan, aku ingin mengembara sampai aku mati, dengan pegunungan sebagai ruang tamuku. Satu-satunya atapku adalah langit. Kate Reinhardt. Apakah pria ini memang berencana untuk bundir? Sementara itu, seminggu sebelum kepergiannya, Kate menuliskan surat yang dituju pada editor surat kabar yaitu Herald, di mana ia bekerja. Pada surat tersebut, Kate menuliskan keinginannya untuk segera kembali bekerja dan meliput tim basket Chicago yaitu Bulls. Surat ini seolah-olah menampik rumor bahwa dirinya berniat bundir atau menghilang. Setelah beberapa hari melakukan usaha pencarian, semuanya tampak sia-sia. Jejak Kate Reinhardt tetap tak ditemukan. Tanggal 11 Agustus, pesawat Cessna yang merupakan bagian dari tim pencarian mengalami kecelakaan. Pilot pesawat tersebut, Terry Lidens, meninggal dunia. 3 hari kemudian, tanggal 14 Agustus, upaya pencarian dihentikan dengan hasil nihil. Malam hari sebelum pergi mendaki, Kate diketahui menghadiri sebuah pesta. Di sana dirinya terlihat mengobrol akrab dengan seorang wanita yang bernama Greta, yang disebut berasal dari Denver. Fakta ini menimbulkan spekulasi bahwa Kate dan Greta telah merencanakan untuk melarikan diri atau semacamnya. Banyak teori mengenai misteri hilangnya Kate Reinhardt. Apakah ia mengalami kecelakaan fatal di pegunungan? Atau apakah rumor bahwa dirinya berencana melarikan diri benar adanya? Atau apakah ia memang berniat bundir sejak awal? Atau jurnalis ini sebenarnya telah dibunuh? Tak ada seorang pun yang mengetahui nasib apa yang menimpa Kate. Namun yang jelas, jasadnya tak pernah ditemukan dan kasusnya masih misterius dan tak terpecahkan. Nah, itu tadi adalah kisah dari Kate Reinhardt yang sampai sekarang masih misterius keberadaannya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video and thank you for watching.